semuanya, apa kabar kaum rebahan? Semoga sehat-sehat selalu ya. Yang belum rebahan, ayo rebahan dulu. Kalau udah, mari kita let's go. Sinar matahari yang hangat menyinari cakrawala sebelum menerangi pegunungan yang luas. Di bawah sinar matahari, berbagai suara kacau terdengar samar. Pada pemeriksaan lebih dekat, orang bisa melihat sekelompok besar pria dan kuda dengan cepat melakukan perjalanan melintasi pegunungan dan menuju ke daerah terdalam. Orang-orang itu secara alami adalah laki-laki dari kota Yang. Setelah penggerebekan oleh gerombolan iblis tadi malam, jumlah mereka jelas telah jatuh. Sementara itu, anggota yang tersisa cukup terampil. Karena itu, mereka mengeluarkan aura yang cukup hebat. Kelompok Lindong secara alami ada di antara mereka. Mereka tidak memilih untuk melakukan perjalanan di depan dan sebaliknya mereka memilih opsi yang lebih aman dan memutuskan untuk tetap di tengah dan mengikuti di belakang kelompok besar itu. Saat kelompok besar itu perlahan-lahan melakukan perjalanan, meskipun mereka sudah selamat dari serangan oleh gerombolan iblis tadi malam, ketika mereka melakukan perjalanan lebih dalam ke pegunungan granit guntur, binatang iblis yang muncul tumbuh semakin kuat. Oleh karena itu, ini bukan perjalanan tanpa beban bagi mereka karena binatang iblis yang terus-menerus melompat menyebabkan beberapa masalah bagi mereka. Lindong duduk di punggung Little Flame, sementara Motei dan yang lainnya mengelilinginya seperti penggemar. Sementara itu, tidak ada lagi tanda-tanda penghinaan di mata praktisi elit Kekaisaran Baja. Sebaliknya, itu digantikan oleh rasa kagum dan hormat yang kental. Tindakan Lindong tadi malam sangat mengesankan mereka. Saudara Lindong, dengan kecepatan kita saat ini, kita harus tiba di lembah granit guntur sekitar sore hari. Motei tertawa terbahak-bahak saat dia berkata. Wajahnya dipenuhi dengan senyum. Sepanjang jalan, beberapa tatapan iri terus-menerus dilemparkan ke arah mereka. Sepertinya mereka iri karena dia berhasil menemukan sekutu yang kuat. Ketika dia melihat tatapan iri mereka, Motei jelas merasa sangat senang. Ini karena kebanyakan dari mereka berasal dari kerajaan kecil lain yang dia dendam. Lindong mengangguk, namun, matanya tidak fokus di depannya, malah dia terus menoleh untuk melihat ke belakang. Setelah dia tanpa sengaja menemukan faksi misterius tadi malam, dia tahu bahwa perjalanan ke lembah granit guntur ini tidak akan damai. Meskipun ada beberapa pria dari kota Yang, mereka tersebar luas dan mereka berjuang untuk kepentingan mereka sendiri. Karena itu, mereka hampir tidak berarti apa-apa. Tentu saja, Lindong bukan satu-satunya yang menyadari situasi ini. Meskipun banyak orang memahaminya juga, itu adalah masalah yang sulit untuk diselesaikan. Di kota Yang, ada berbagai faksi. Meskipun mereka bukan kerajaan kelas tinggi asli, mereka adalah beberapa kerajaan kelas menengah. Mereka semua jenius di kerajaan masing-masing dan tidak mungkin membuat semua orang tunduk dengan lambaian tangan. Bahkan Kekaisaran Ling Yun dan Kekaisaran Yuan besar tidak bisa mencapai prestasi seperti itu. Jika mereka bertemu dengan kerajaan kelas tinggi asli, kelompok yang tersebar ini mungkin akan segera hancur. Bahkan, jika seorang praktisi tahap nirvana muncul, itu mungkin akan menyebabkan beberapa kerajaan hancur dengan segera. Oleh karena itu, dengan begitu banyak faksi kuat di sekitar, akan sangat sulit bagi Lindong untuk mendapatkan kunci kuno yang misterius dan pohon roh simbol surgawi. Ini tidak akan mudah untuk mendapatkan harta itu. Lindong dengan lembut menghela nafas saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Sama seperti orang-orang dari kota yang dengan cepat menuju ke lembah granit guntur, di belakangnya, sekelompok besar pria diam-diam melintas. Dibandingkan dengan anggota kota yang kacau, mereka memiliki disiplin dan kerja tim yang kuat, seolah-olah mereka telah melalui pelatihan intensif. Mereka tidak diragukan lagi berada di kelas yang berbeda. Di tengah-tengah kelompok itu, berdiri seorang pria berpakaian hitam, dengan tangan di belakang. Rambut hitamnya bergoyang tertiup angin dan dia terlihat cukup ramah tamah. Langkah kakinya melintas di udara tanpa ada yang mendukungnya, dan sepertinya dia bisa berlayar melintasi langit.
Dibandingkan dengan yang lain yang membutuhkan pohon tinggi sebagai penopang, dia terlihat jauh lebih ramah tamah. Saat ini, jika Lindong ada di sekitar, dia akan menyadari bahwa pria berjubah hitam adalah praktisi panggung nirvana yang dia temukan tadi malam. Terbukti, mereka juga menuju ke lembah granit guntur. Big Senior, kami telah menemukan jejak Xuan Bing Empire. Di dalam kelompok itu, sesosok tiba-tiba muncul di samping pria yang mengenakan jubah hitam, sebelum ia melaporkan dengan hormat. Apakah mereka akhirnya tiba? Ketika dia mendengar kata-kata itu, pria berjubah hitam itu dengan lembut mengerutkan alisnya. Segera, dia tersenyum santai sebelum berkata, orang-orang itu memilikinya untuk kita. Setiap kerajaan sekarang mencari segala macam harta di medan perang kuno. Selama waktu ini, orang-orang itu terus-menerus mengekor kita. Sebelumnya, ketika kami menemukan harta karun, kami dipaksa untuk menyerahkan bagian kepada mereka. Benar-benar keterlaluan. Selain pria berjubah hitam itu, pria lain berkata, Big Senior, haruskah kita mengganggu mereka? Tidak perlu, akan ada pertarungan yang cukup besar di Thunder Granite Valley. Meskipun orang-orang dari kota yang tersebar, mereka masih pejuang yang cukup bagus. Selanjutnya, Kekaisaran Lingyun dan Kekaisaran Yuan besar memiliki petarung yang kuat di antara mereka. Karena itu, kita mungkin tidak cukup kuat untuk mengusir mereka. Pada saat itu, kita bahkan mungkin harus memaksa aliansi dengan Xuan Bing Empire untuk mengusir orang-orang kota yang itu, sebelum kita dapat berburu harta karun. Pria berjubah hitam itu dengan santai berkata, di antara orang-orang dari kota yang, satu-satunya yang perlu kita waspadai adalah Ling Zi dari Kekaisaran Lingyun dan Liu Yuan dari Kekaisaran Yuan besar. Sisanya tidak layak disebutkan. Yang terbaik adalah bersikap bijaksana. Siapa yang tahu jika ada praktisi kuat yang tersembunyi di dalam? Pergi sekarang. Mari kita bepergian menggunakan arah lain dan mencapai lembah granit guntur di depan mereka. Setelah itu pria berjubah hitam berbicara, dia tidak berbicara lebih jauh. Saat dia melambaikan tangannya, dia tiba-tiba menaikkan kecepatannya. Di sekelilingnya, semua pria lain dengan cepat mengikuti di belakang. Beberapa saat setelah sekelompok besar pria itu pergi, sebuah pohon besar bergetar lembut sebelum sosok Anggun muncul. Mata indahnya melirik malas di depannya, sebelum dia mengerutkan bibir merahnya dan tersenyum lembut, sangat menarik. Aku tidak pernah mengharapkan kunci kuno misterius muncul di daerah ini. Ketika kelompok besar orang itu terus melakukan perjalanan, gurun granit gunung tampaknya terbalik karena beberapa binatang iblis dipaksa untuk keluar. Ini menyebabkan banyak masalah bagi para pria dari kota yang. Untungnya, dengan berlalunya waktu, mereka pergi lebih dalam ke pegunungan granit guntur. Terutama ketika matahari yang terik tepat di atas mereka, orang-orang yang padat itu akhirnya beristirahat. Kemudian, aliran mata yang terbakar dan serakah menatap tepat ke gunung itu di depan mereka. Di belakang gunung itu ada beberapa puncak gunung berbahaya. Puncak gunung itu menjulang ke langit dan menembus langit. Namun, di titik persimpangan antara puncak gunung ini, ada celah yang sangat besar. Samar-samar, kabut tebal muncul dari dalam. Di tengah-tengah itu, raungan guntur samar muncul dan itu adalah pemandangan yang sangat aneh. Itu adalah lembah gunung yang dibentuk oleh celah itu dan itu adalah Lindong dan tujuan sisanya, lembah granit guntur yang memegang kunci kuno yang misterius. Ketika lembah gunung itu akhirnya muncul di depan mata mereka, semua orang yang telah bekerja secara intensif untuk mencapai tempat ini langsung bersorak. Mereka semua tampak sangat bersemangat. Lindong duduk di punggung harimau dan hampir tidak ada jejak emosi di wajahnya. Itu karena dia tahu bahwa tiba di lembah granit guntur hanya menandakan awal pertarungan untuk kunci kuno yang misterius. Padahal, apa yang terjadi selanjutnya adalah yang paling penting. Matanya perlahan menyapu puncak gunung berbahaya di sekitarnya. Beberapa saat kemudian, pupil matanya menyusut dengan lembut. Samar-samar, dia bisa merasakan beberapa aura di sekitarnya. Ayo pergi ke belakang. Lindong memberi judul kepalanya sebelum dia berbicara dengan lembut kepada Motei yang bersemangat dan yang lainnya. Ketika mereka mendengar kata-katanya, Motei dan yang lainnya jelas terkejut.
Kemudian, mereka berbalik untuk saling melirik. Namun, karena menghormati kekuatan Lindong, mereka akhirnya mengangguk setuju. Gemuruh, jatuh, jatuh. Anggota kota yang sangat gembira membanjiri gunung sebelum mereka berlari dengan antusias menuju lembah granit guntur. Menurut pendapat mereka, selama mereka bisa masuk ke dalam, mereka berhak mendapat bagian rampasan. Pada saat itu, mereka akan diberi imbalan atas semua kerja keras dan upaya mereka. Yang ada di depan kelompok besar itu adalah Kekaisaran Lingyun dan Kekaisaran Yuan besar. Berkenaan dengan tempat mereka, tidak ada yang berani keberatan. Bagaimanapun, mereka adalah yang paling kuat. Lindong dan sisanya ada di belakang. Saat mereka mendekati lembah granit guntur, Lindong semakin mengerutkan alisnya. Sepertinya aura itu semakin jelas. Ayo masuk. Orang-orang di depan sudah beberapa ratus kaki dari Thunder Granite Valley. Pada saat yang sama, sementara wajah Ling Zi dan Liu Yuan dipenuhi dengan kegembiraan, berdiri di belakang, murid-murid Lindong dengan keras menyusut. Swoosh! Saat ini, udara di langit tiba-tiba meletus hebat. Kemudian, kilat yang tangguh dan sedingin es sepanjang 100 kaki melintas, sebelum terbang dengan kecepatan yang mengerikan dan dengan kejam menghantam tanah beberapa meter di depan orang-orang dari kota Yang. Segera, bumi bergetar, sebelum parit besar beberapa ratus meter dengan paksa robek. Keributan yang tiba-tiba ini menyebabkan para pria dari kota yang melakukan kerusuhan. Berdiri tepat di depan, Ling Zi dan Liu Yuan menatap parit besar ini, sebelum murid mereka menyusut. Segera, wajah mereka menjadi gelap. Aku tidak tahu orang kuat mana yang menghalangi jalannya. Tolong tunjukkan dirimu. Ling Zi mengangkat kepalanya sebelum dia berteriak. Kembali ke tempat asalmu. Ini bukan tempat yang harus kamu kunjungi. Setelah Lin Zi berteriak, suara lain perlahan memantul di langit. Sementara itu, setelah suara itu mendarat, suhu di seluruh domain mulai turun secara diam-diam. Kemudian, kerumunan melihat sosok melayang-layang di sepanjang angin sepoi-sepoi, sebelum ia muncul di depan mata semua orang. Sosok itu bergoyang di sepanjang angin dan dia tidak memilih untuk mengaktifkan kekuatannya. Namun, getaran jantung yang berdebar masih diam-diam muncul dari tubuhnya. Panggung Nirvana. Ketika mereka merasakan getaran kuat itu, ekspresi Ling Zi dan Liu Yuan langsung menjadi gelap. Sesosok diam melayang di udara, sementara aura sedingin es mengalir di sekitar tubuhnya. Sepertinya suhu di daerah ini turun karena dia. Sementara itu, auranya, yang beberapa kali lebih kuat daripada setengah langkah ke praktisi tahap nirvana, menyebabkan wajah semua orang berubah secara drastis. Lagi pula, mereka jelas menyadari bahwa orang yang bisa memiliki aura seperti itu pastilah eksistensi M3 Sum yang telah mencapai tahap nirvana. Berdiri di depan para pria dari kota Yang, wajah Liu Yuan dan Ling Zi tampak muram ketika mereka menatap pria yang diselimuti oleh aura sedingin es. Sepertinya skenario terburuk mereka akhirnya terwujud dan kunci kuno misterius itu memang menarik beberapa individu yang bermasalah. Aku ingin tahu dari kekaisaran mana teman ini. Thunder Granite Valley bukan milik siapapun dan orang-orang kami dari kota yang telah melakukan perjalanan dengan susah payah untuk mencapai daerah ini. Tidakkah kamu berpikir bahwa tindakan kamu terlalu berlebihan? Yang pertama berbicara adalah Liu Yuan. Kerajaan Yuan besar mereka dulunya adalah kerajaan kelas tinggi dan meskipun mereka telah jatuh, aura tua mereka yang angkuh tetap ada. Karena itu, ketika dia mendengar sosok itu mengejar mereka, dia tanpa sadar berbicara. Kekaisaran Es Millennium, Huayun. Kamu pasti sudah mendengar tentang kami. Sosok itu dengan lembut tersenyum ketika dia berkata, Kekaisaran Es Millennium. Keributan langsung meletus di antara para pria dari kota Yang, sementara ketakutan tebal mengalir di mata mereka. Jelas, banyak dari mereka tahu bahwa itu adalah kekaisaran bermutu tinggi yang kuat. Sangat sial, sebuah kerajaan kelas tinggi telah menargetkan area ini. Ketika dia melihat pemandangan ini, wajah Motei suram saat dia menggerutu dengan sedih. Di sampingnya, ekspresi Tang Xuan dan yang lainnya menjadi gelap. Jika itu hanya faksi seperti Kekaisaran Yuan besar, berdasarkan kekuatan mereka saat ini,
Meskipun mereka mungkin tidak bisa mendapatkan harta terbaik, mereka bisa mendapatkan sesuatu juga. Namun, jika mereka bertemu dengan kerajaan kelas tinggi, mereka bahkan mungkin tidak memiliki sisa untuk mengambil. Lagi pula, jarak antara kekaisaran tingkat tinggi dan kekaisaran tingkat menengah terlalu besar. Fakta bahwa mereka memiliki praktisi panggung nirvana sudah cukup untuk mencegah mereka bergerak. Lindong juga dengan lembut mengerutkan alisnya. Dia tahu bahwa orang-orang yang dia lihat tadi malam bukan berasal dari apa yang disebut Millennium Ice Empire. Dengan kata lain, dari sudut pandangnya, dia tahu bahwa setidaknya ada dua kerajaan kelas tinggi di lembah granit guntur. Lebih jauh, ini adalah semua yang dia lihat sejauh ini. Tidak ada yang tahu jika ada kerajaan rahasia lagi atau praktisi kuat yang tersembunyi di dalam banyak puncak gunung ini. Sepertinya kunci kuno misterius ini benar-benar menarik. Berdiri tepat di depan, Liu Yuan dan Ling Zi saling melirik. Keduanya tahu betapa rumitnya situasi ini. Mereka secara alami pernah mendengar tentang Millennium Ice Empire dan mereka tahu bahwa itu adalah kekaisaran bermutu tinggi yang asli. Lebih jauh, mereka memiliki praktisi panggung nirvana yang mendukung mereka. Dibandingkan dengan mereka jauh lebih kuat. Kamu pasti Liu Yuan dari kekaisaran Yuan besar. Jika kamu telah berhasil maju ke tahap nirvana, mungkin kamu akan memiliki kualifikasi untuk bernegosiasi dengan aku. Selain itu, ini bukan pertama kalinya kekaisaran Yuan besar kamu berpartisipasi dalam perang 100 kerajaan. Karena itu, kamu harus jelas mengetahui aturan di tanah ini. Harta karun bukan milik yang ditakdirkan, tetapi milik yang terkuat. Di udara, Hua Yuan memandang rendah para pria kota yang kacau. Meskipun mereka banyak dari mereka, auranya saja sudah cukup untuk menekan mereka semua sampai mereka sulit bernapas. Dengan tangan di belakang punggungnya, matanya dipenuhi dengan kilatan sedingin-sedingin es yang tak ada habisnya saat dia menatap Liu Yuan dan berkata dengan santai. Ketika dia mendengar kata-katanya, Liu Yuan tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Teman ini, meskipun kamu berasal dari kerajaan kelas tinggi, jika orang-orang kota yang kami bersatu, kamu mungkin tidak dapat menghentikan kami. Kata Ling Zi dengan sungguh-sungguh. Meskipun dia tahu bahwa orang-orang dari kota yang berjuang demi diri mereka sendiri, pada titik ini, dia hanya bisa mencoba untuk menggertak. Di udara, Hua Yun melambaikan lengan bajunya seolah-olah dia mendengar lelucon. Seketika, angin ribut terdengar bergema dari belakangnya, sebelum sekelompok besar pria berpakaian jubah putih berlari maju dan muncul di belakang Hua Yun. Setelah itu, aliran gelombang kejut es dingin Yuan Power yang dahsyat muncul persis seperti badai salju sedingin es, sebelum menyapu lembah granit guntur dan mengirim hawa dingin ke tulang punggung pria kota yang. Ketika mereka melihat para anggota kekaisaran es milenium yang mengesankan itu, murid-murid Liu Yuan dan Ling Zi menyusut dengan lembut. Mereka dapat mendeteksi bahwa setidaknya ada 10 praktisi setengah panggung nirvana di antara mereka. Selain itu, semua aura mereka sangat hebat dan mereka semua jelas terampil. Begitu mereka muncul, itu segera memamerkan kekuatan kekaisaran bermutu tinggi. Bahkan, tidak ada faksi di kota yang bisa menandingi mereka. Ketika mereka melihat barisan Millennium Ice Empire, ketakutan bahkan muncul di wajah beberapa pria kota yang. Ini menyebabkan Lindong diam-diam menghela nafas. Orang-orang ini memang bubar. Meskipun tidak ada faksi sendirian yang bisa menandingi kekaisaran es milenium, jika mereka benar-benar bersatu, itu akan cukup merepotkan bagi kekaisaran es milenium itu dan mereka akan dipaksa untuk berkompromi. Semua orang, meskipun kekaisaran tingkat tinggi sangat kuat, apakah kamu ingat berapa lama kita telah merencanakan untuk perjalanan ini? Sepanjang jalan, kita harus menangkis gerombolan iblis dan kita semua kehilangan banyak pria. Sekarang kita hampir berada di lembah granit guntur, apakah kalian semua akan menjadi pengecut dan menyerah sekarang? Liu Yuan jelas mendeteksi reaksi mereka. Segera, dia berbalik sebelum raungannya yang keras terdengar di telinga semua orang seperti halilintar. Dia sangat menyadari bahwa jika orang-orang dari kota yang berhamburan, mereka akan kehilangan kemampuan untuk bertarung melawan kerajaan kelas tinggi.
Kalian semua jenius dari kerajaan masing-masing. Seni kultivasi membutuhkan seseorang untuk menguatkan hati seseorang juga. Seorang pria berhati lembut tidak pernah bisa menjadi seorang praktisi yang benar-benar kuat. Ketika mereka mendengar deru keras Liu Yuan, bahkan Lin Dong tanpa sadar mengangkat alisnya. Jelas, dia tidak pernah berharap bahwa orang yang mirip kera ini benar-benar dapat mengumpulkan pidato yang memotivasi seperti itu. Jelas, kata-katanya mencapai dampak yang cukup signifikan. Paling tidak, orang-orang yang sebelumnya bingung, mulai perlahan-lahan tenang, sementara mata mereka berkilauan. Di udara, ketika Hua Yun melihat pemandangan ini, dia segera menyipitkan matanya. Bagaimanapun, kota yang kita memiliki lebih banyak pria daripada mereka. Jika kalian khawatir tentang praktisi panggung nirvana itu, aku dan Ling Zi akan menyerangnya bersama dan menghentikannya. Apakah kalian masih takut bahwa dengan begitu banyak dari kita di sekitar, kita akan kehilangan mereka? Liu Yuan memutuskan untuk mengambil momentum saat dia berteriak lagi. Dia jelas tahu mereka semua takut pada Hua Yun. Karena itu, ia mengajukan diri untuk menangani Hua Yun bersama dengan Ling Zi. Keduanya adalah praktisi yang kuat yang akan maju ke tahap nirvana. Karena itu, jika mereka menggabungkan kekuatan, mereka mungkin dapat menangani Hua Yun. Kata-katanya mengambil beban berat dari hati panik para pria kota yang. Segera, mata ragu-ragu mereka bercahaya sebelum berubah menjadi tampilan yang menentukan. Ya, dengan begitu banyak dari kita di sekitar, tidak perlu takut. Selusin orang kita telah mati agar kita sampai di sini, bagaimana kita bisa pergi dengan begitu mudah? Petik 2. Karena mereka ingin memblokir kita, mari bertarung dengan mereka. Ketika mereka melihat orang-orang kota yang marah, Liu Yuan dan Ling Zi menghela nafas lega. Kemudian, mereka berbalik untuk melihat Hua Yun sebelum mereka dengan sungguh-sungguh berkata, Hua Yun, Millennium Es Kekaisaran kamu memang kuat. Namun, mengapa kamu harus begitu sombong? Liu Yuan, apakah kamu benar-benar percaya bahwa dengan menyatukan gerombolan ini, kamu dapat bertarung melawan aku? Hua Yun tersenyum lembut dan ada nada ejekan dalam kata-katanya. Segera, dia dengan santai berkata, Wumo, apa yang kamu tunggu? Haha, Hua Yun, seperti yang aku katakan, hanya Millennium Ice Empire kamu saja tidak cukup untuk menghalangi mereka. Setelah Hua Yun berbicara, di puncak gunung berawan di belakangnya, tawa hangat dan beberapa suara angin yang membelah tiba-tiba terdengar. Dengan beberapa swoosh, beberapa tokoh berpakaian hitam muncul di depan Thunder Granite Valley. Namun, apa yang menyebabkan ekspresi pria kota yang itu berubah adalah seorang pria mengenakan jubah hitam, berlayar dengan angin sebelum ia mendarat di sebelah Hua Yun. Pada saat yang sama, gelombang kejut yang sangat hebat muncul dari tubuhnya dan menyebabkan beberapa wajah menjadi pucat. Itu adalah kerajaan tingkat tinggi lainnya dan praktisi panggung nirvana lainnya. Great Crow Empire, Wumo. Ketika mereka melihat bahwa kerajaan dan praktisi yang kuat muncul, ekspresi sedih muncul di wajah Liu Yuan dan Ling Zi. Meskipun mereka dapat menangani satu praktisi tahap nirvana, mereka tidak berdaya melawan mereka berdua. Lin Dong menatap pria yang berpakaian hitam, sementara dia diam-diam menghela nafas. Sepertinya mereka akhirnya muncul. Itulah orang-orang yang dia lihat tadi malam. Liu Yuan, apa yang harus kamu katakan sekarang? Apakah kamu ingin pergi? Atau apakah kamu ingin berkelahi? Hua Yun melirik duet Liu Yuan, sebelum ia dengan santai tersenyum dan berkata. Dua kerajaan kelas tinggi berdiri di jalan mereka. Bahkan jika orang-orang dari kota yang bersatu, akan sangat sulit untuk melawan mereka. Selain itu, kekuatan gabungan dari dua praktisi tahap nirvana terlalu luar biasa. Orang-orang di kota yang turun ke dalam keheningan. Keberanian yang baru saja keluar sekarang berada di ambang tergelincir setelah kemunculan kekaisaran gagak besar. Bukan karena mereka pengecut, melainkan, lawan mereka terlalu kuat. Berdiri di depan, ekspresi Ling Zi berubah. Kemudian, dia menoleh ke Liu Yuan sebelum dengan lembut bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Liu Yuan kehilangan kata-kata. Beberapa saat kemudian,
Dia akhirnya berkata, jika ada praktisi lain yang dapat menangani praktisi tahap nirvana, kita bisa mencobanya. Ketika dia mendengar kata-katanya, Lingzi tanpa sadar mengerutkan bibirnya. Mereka adalah praktisi paling kuat di antara orang-orang dari kota yang dan mereka harus menggabungkan kekuatan untuk menangani praktisi panggung nirvana. Karena itu, siapa lagi yang memiliki kemampuan seperti itu? Liu Yuan terdiam sesaat. Tanpa alasan tertentu, matanya tiba-tiba berbalik untuk melihat ke belakang, sebelum mereka melirik kerumunan dan akhirnya mengunci sosok muda. Lingzi juga terpana dengan tindakannya. Segera, dia menoleh untuk melihat sosok itu sebelum dia tanpa sadar berkata, apakah kamu ingin bertanya padanya? Liu Yuan tidak menjawab. Saat ini, dia berada di ujung akalnya juga dan dia hanya mati-matian menggenggam sedotan. Swoosh, swoosh. Sebagai pemimpin sementara kelompok kota yang banyak orang segera mengikuti mata mereka juga. Bahkan Hua Yun dan Wu Yun, yang melayang di udara, juga terkejut ketika mereka berbalik sebelum mata mereka menatap seorang pria muda. Untuk sesaat, sepertinya bahkan udara di domain ini telah membeku, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.